Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Oh My Language. Bersama saya Yusuf Ari. Dan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai tips belajar bahasa asing yang efektif tentunya. Tips yang pertama adalah belajarlah dengan rutin walaupun hanya sebentar. Nah, bagaimanapun 1 dikali 7 itu lebih baik daripada 7 dikali 1. Nah, jika kita belajar selama kurang lebih anggap saja 20-30 menit setiap harinya, itu lebih baik. Setiap hari loh ya, 20-30 menit setiap hari itu lebih baik daripada belajar selama 5 jam tapi cuma seminggu sekali. Sehari 5 jam, habis itu 6 hari berikutnya kosong. Itu tidak baik, tidak efektif, tidak efisien. Karena nanti bakal lupa apa yang telah dipelajari. Nah, tentu saja 30 menit ini kita harus fokus dalam belajar bahasa asing. Bukan 30 menit sambil HP-an, sambil chattingan, sambil nonton TV, sambil main, tapi 30 menit kita dedikasikan untuk belajar bahasa asing. Fokus, stay fokus. Meskipun 30 menit cumaan tiap harinya, tapi kita fokus. Yang kedua adalah belajarlah di ruangan yang tenang. Nah, jika kita belajar di ruangan yang tenang, maka kita bisa teriak-teriak sesuka hati gitu. Jadi, kita bisa belajar di ruangan yang tenang ini dimaksudkan untuk kita supaya bisa berbicara atau melatih kita dalam pronunciation atau pelafalan bahasa asing yang kita pelajari. Apakah kita mengucapkannya sudah betul atau kurang enak didengar. Kita juga bisa merekam suara kita sendiri lalu didengarkan sendiri kayak gimana. Terus kita juga bisa lihat dari web atau aplikasi-aplikasi kamus. Biasanya ada yang bisa kita ketik kata bahasa asing apa gitu, nanti terus kita coba suaranya, klik gambar kayak itu ya, itu diklik terus muncul suaranya lalu kita praktekkan. Jadi kita juga belajar berbicara, mengasah kemampuan kita untuk berbicara. Nah, jadi tips yang ketiga adalah speak it loudly, say it loudly. Jadi, dalam belajar bahasa itu kita perlu mengucapkannya secara keras-keras sehingga kita bisa mendengar suara kita sendiri dan kita bisa menilai apakah suara kita itu sudah benar. Jadi kalau misalnya kita lagi latihan baca buku bahasa asing yang kita pelajari, kita baca dengan keras, mengeluarkan suara, bukan baca dalam hati, baca dengan keras. Mungkin kita lihat dialog, baca dialog itu juga baca dengan keras. Tips yang keempat adalah buku wajib, yaitu kamus. Nah, menurut saya memiliki kamus bahasa asing yang dipelajari itu adalah wajib hukumnya. Apalagi kamus dengan terjemahan bahasa itu sendiri lebih baik. Misalkan kamus English. Selain karena terjemahannya mungkin lebih pas, kita juga dapat mengerti terjemahan yang secara meluas dan kita bisa menambah kosakata kita lebih banyak karena kita tahu sinonim-sinonimnya. Kalau membeli kamus itu mungkin ngabisin duit, kita kan bisa pakai handphone. Kita manfaatkan handphone kita tuh untuk mendownload aplikasi kamus di Play Store banyak. Jadi kita bisa download secara free ya, cuma modal kuota lah paling. Disitu kan lebih enak ya, diketik bahasa kata apa yang kita cari nanti langsung keluar. Terus itu ada suaranya juga, jadi lebih simple. Tapi kalau download kamus, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan cuma jadi pajangan, jangan cuma memenuhi memori HP saja. Tips yang kelima adalah hafalkan kosakata. Pasanglah target sekitar mungkin 5-10 kosakata baru setiap harinya. Itu sangat menunjang sekali dalam belajar bahasa asing. Kita bisa belajar dengan banyak cara, misalnya pakai flashcard, bisa dari membaca buku, artikel, cerita, dan lain-lain itu juga bisa. Kita habis baca buku, pas baca buku itu ya, ada kata-kata sulit, kita tandai, terus kita catat, kita cari artinya, sekaligus mungkin sinonimnya. Jadi kosakata kita tambah lebih banyak. Selain itu kita juga bisa nambah kosakata dari film, main game, dengerin musik, dan sebagainya. Jadi kalau kita nonton film pakai subtitle gitu, mungkin kita nonton film Hollywood, filmnya pakai bahasa Inggris, terus kita pakai subtitle bahasa Inggris juga.
Jadi pas ada kata-kata yang nggak tahu gitu, kita catat, terus nanti dicari deh di kamus. Atau mungkin kita pakai subtitle bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nanti kita pas lihat gitu subtitle bahasa Indonesianya ada kata bahasa Indonesia yang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesianya itu dicatat, terus kita cari bahasa Inggrisnya di kamus. Nah itu kalau mungkin kita hobi dengerin musik, kita juga bisa dengerin musik Inggris atau dengerin musik Korea. Kita lagi belajar bahasa Korea, dengerin musik-musik Korea, terus kita catat liriknya, terus kita cari artinya di kamus, atau mungkin kita translate seluruh liriknya malahan itu di kamus. Tips yang keenam adalah menulis diary. Nah biasanya kan kalau orang untuk belajar bahasa itu kita cari partner yang bisa diajak ngomong gitu ya. Tapi kan kita nggak selalu bisa menemukan partner yang kita cari. Kita juga nggak bisa selalu ngajak partner kita ngomong tiap hari, tiap kali, tiap waktu. Kan kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menulis diary. Jadi kegiatan kita selama seharian ini apa aja, ini ditulis dalam bahasa Indonesia dulu bisa, terus habis itu kita translate ke bahasa yang kita pelajari. Nah, jangan ragu untuk membuka kamus, tanya guru atau tanya teman yang bisa mengajari kita untuk membantu mentranslate diary kita. Nah, mungkin kalau kita diary-nya terlalu personal, ya kamu saja cukup mungkin. Atau mungkin kalau kita nggak bisa nulis diary, kita tulis hal-hal apa saja yang kita lihat mulai dari pagi sampai malam, sampai kita tidur. Jadi misalkan tadi pagi saya ke pasar gitu ya, terus pas jalan pasar tuh saya lihat ada burung, terus saya catat di HP burung gitu. Terus pas di pasar saya lihat daging, ikan, bunga, sayur dan sebagainya. Catat di HP, terus nanti di rumah disalin di buku, terus dicari translate ke bahasa yang kita baca. Misalnya saya belajar bahasa Inggris, bisa translate burung bahasa Inggrisnya apa, ikan bahasa Inggrisnya apa. Easy right? Yang ketujuh adalah pelajarilah bahasa asing yang serumpun. Jadi prinsip ini adalah prinsip killing two birds with one stone. Jadi dalam belajar bahasa yang serumpun itu kan pasti ada kita temukan beberapa persamaan ya. Jadi kita lebih mudah belajarnya. Jadi ini adalah tips untuk mempelajari bahasa asing yang banyak. Pelajarilah bahasa yang serumpun. Misalnya bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin. Itu saya kasih contoh, ada kata yang sama itu perpustakaan. Bahasa Mandarinnya Toshukan, terus bahasa Jepangnya Toshokan, terus bahasa Koreanya Dosokan. Nah, terus untuk daerah Eropa bisa juga yang serumpun itu Prancis, Italia, dan Spanyol. Misalkan le bras, il brazo, dan el brazo. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang serumpun dalam Prancis, Italia, Spanyol. Terus yang tadi perpustakaan adalah contoh dari Mandarin, Jepang, Korea. Jadi berasal dari akar-akar yang sama. Nah, kesimpulan terakhir untuk tips pembelajaran bahasa asing ini adalah belajarlah dengan konsistensi. Yaitu ketika Anda sudah memulai belajar, maka Anda harus konsisten. Itu tiap hari belajar. Karena bahasa itu kalau sudah lama tidak dipelajari, mungkin lewat beberapa hari aja udah lupa, berapa jam aja mungkin juga udah lupa. Jadi kita harus konsisten belajar setiap hari. Karena bahasa jika tidak kita pelajari secara konsisten, maka kita akan lupa. Jika tidak diasah tiap hari, maka akan menjadi ingatan yang pukul saja. Nah, jadi gimana teman-teman tips belajar bahasa asing yang sudah saya sampaikan? Saya harap dapat membantu Anda untuk lebih bisa belajar bahasa asing dengan lebih efektif dan efisien. Itulah sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe to my YouTube channel Oh My Language. Oh, make me love it. Goodbye and see ya.